Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita akan kembali lagi ke surat Al-Kahfi, surat yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk kita membacanya, untuk kita mentadaburinya. Hadisnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat maka akan mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Oke. Silakan Bapak Ibu sekalian dibuka surat Al-Kahfi. Kita starting pointnya dari ayat 60. Oh, ayat 60 ternyata. Ya, ada yang bisa bantu untuk baca ayat 60 dan 61? 60 dan 61. Ya, silakan. Dan terjemahannya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. La abrahu hatta ablugha majma'al bahrain am amdiya huquba. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Oke. Jadi kisah Nabi Musa dan Khidir Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi ini mulai dari ayat ke-60 ya, ayat ke-60. Jadi mungkin saya mengulang kembali apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa Khidir itu ditanya oleh muridnya siapa orang yang paling pintar, dan pada zaman itu gitu ya, ketika era kepemimpinan dari Nabi Musa kepada Bani Israel, maka pemimpinnya adalah Nabi Musa itu sendiri, dan orang yang mendapatkan Taurat yaitu Nabi Musa. Nah, kemudian Nabi Musa ditanya oleh muridnya, orang yang paling pintar siapa? Tentu Nabi Musa pada saat pertanyaan pertama itu terdiam, kemudian berpikir, siapa ya? Gitu ya. Kemudian dikejar lagi, siapa orang yang paling pintar? Nabi Musa terdiam sampai ketiga kali, maka Nabi Musa menjawab, aku. Maka Nabi Musa ditegur oleh Allah untuk diminta belajar kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, yaitu Khidir, yang akan memiliki ilmu yang berbeda dengan ilmu yang dimiliki oleh Khidir itu, Nabi Musa itu sendiri. Makanya di ayat ke-60 itu diceritakan, aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah dua buah lautan. Kita sudah belajar di dalam surat Ar-Rahman ya, bahwa dua lautan yang saling bertemu tapi tidak saling bercampur. Masih ingat? Ya, kalau nggak ingat tinggal dicek di YouTube. Sekarang kita bisa buka dua lautan yang bertemu tapi tidak saling bercampur, masa jenisnya berbeda dan segala macamnya. Masing-masing ada daerahnya yang tidak saling bercampur satu dengan yang lainnya. Kemudian berikutnya ayat 65 ya. Silakan, ada yang bisa bantu untuk baca langsung terjemahan. Ya, 65. Lalu mereka bertemu dengan
seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Ya, oke. Di situ fawajada abdan min ibadina, maka keduanya mendapati seorang hamba min ibadina, dari hamba-hamba kami. Nah, sekarang kita coba analisis ya. Nabi Musa itu adalah orang yang paling pintar pada eranya, ya, pada era itu. Kemudian Nabi Musa diminta oleh Allah untuk belajar kepada orang yang memiliki ilmu lebih tinggi, ya. Nah, yang menarik adalah di dalam ayat ini yang kita baca di ayat 65 ini, hamba yang kita pikir memiliki ilmu yang sangat tinggi, namun di ayat 65 Allah menyebutkan dia adalah seorang hamba saja. Menarik nggak untuk kita analisis tuh? Jadi kita berpikir orang ini adalah orang yang super ilmunya. Ilmunya sangat tinggi. Ternyata ya, orang yang kedudukannya tinggi ini adalah seorang hamba. Hamba itu posisinya di mana sih sebenarnya? Di bawah kan sebenarnya. Jadi ini juga pembelajaran buat kita. Ketika kita memiliki ilmu tinggi, kita memiliki amal yang sangat baik gitu ya, maka tempatkan diri kita sebagai seorang hamba. Ya. Jadi orang yang paling tinggi ilmunya pada saat itu, ternyata posisi yang paling mulia adalah sebagai seorang hamba ya. Nah, ini kan yang menarik ya. Ternyata tidak ada ruang sebenarnya untuk kita meninggikan diri, karena posisi yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah seorang hamba. Makin kita menghamba, maka kedudukan kita makin tinggi tuh. Logika kita mengatakan sebaliknya kan. Orang yang pintar, wah berarti dia ilmunya tinggi dan segala macam. Bagaimana kita men-treat dia, men-service dia, itu juga berbeda tuh. Ya. Bentar, saya matikan WhatsApp dulu. Oke. Jadi orang lain mungkin ya merespek kita, menghormati kita. Itu adalah kewajiban dari orang lain kan sebenarnya. Misalnya menjadi murid gitu ya, maka tugasnya adalah merespek. Tapi posisi sebagai seorang yang memiliki ilmu gitu ya, yang men-sharing segala macam gitu ya, maka dia tidak boleh menggunakan posisi tingginya untuk apa? Disalahgunakan. Kadang-kadang kan udah punya power gitu ya, memiliki ilmu, kadang-kadang menggunakan powernya ya tidak pada tempatnya. Ya, kita bisa belajar di dalam ayat ini ya. Maka tempatkan posisi kamu sebagai seorang hamba. Maka kita bisa lihat contohnya misalnya di siapa sampai lupa saya namanya. Gus Baha misalnya. Ilmunya tinggi. Ya, tapi dia menempatkan diri ya sama aja gitu loh dengan yang lain gitu loh. Ketika dikasih mobil, dia pilih naik motor. Nah, itu kan sesuatu yang menarik tuh ya. Jadi dia tidak pernah menempatkan posisi yang tinggi itu. Nah, itu kan sebenarnya kita bisa belajar melalui surat Al-Kahfi ini. Oke, kita lanjutkan. Oke. Karena kita ini adalah sifatnya adalah mengulang, saya akan merecap kembali sebenarnya. Nabi Musa itu akhirnya berguru kepada Khidir, ya. Kemudian Khidir itu berkata, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku, ayat 67 ya. Padahal seorang Nabi dan Rasul loh. Bayangkan seorang Nabi dan Rasul yang sudah memimpin Bani Israel, ya, dan sudah menaklukkan Fir'aun. Sang guru ini, Khidir ini mengatakan, kamu nggak akan sanggup sabar bersamaku, ya. Oke. Kemudian akhirnya Nabi Musa menjanjikan insya Allah aku akan sabar. Ya. Di ayat ayat 69 tuh. Nabi Musa berkata insya Allah akan engkau dapati aku menjadi orang yang sabar. Nah, hal ini juga menjadi pelajaran ya. Ini seorang nabi dan rasul loh. Ketika berjanji terhadap masa yang akan datang, sesuatu yang masa datang ini tidak bisa dipastikan, benar nggak?
maka sunnahnya adalah menggunakan kata insya Allah. Ya. Jadi menggunakan kata insya Allah karena kita tidak bisa mengkontrol apa yang akan terjadi esok hari di masa yang akan datang. Oke. Kemudian akhirnya diizinkanlah mengikuti, tapi dengan syarat tidak boleh bertanya dan tidak boleh komen, ya, ayat 60. Itu syaratnya. Janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Kemudian akhirnya ada 3 peristiwa. Ya, saya recap saja. Apa peristiwanya? Mereka menaiki perahu. Kemudian perahu itu dilobangi, yang akan menyebabkan tenggelam perahu itu. Kemudian Nabi Musa langsung komen kan, kenapa engkau akan melobangi perahu itu yang akan menyebabkan tenggelam? Kemudian Nabi Musa mengatakan, Khidir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah sudah kukatakan kepadamu kamu nggak akan sanggup sabar? Ya, jadi akhirnya berikutnya adalah Nabi Musa minta maaf. Kemudian peristiwa yang kedua, mereka berjalan, ada anak muda atau anak kecil, kemudian tiba-tiba Khidir membunuh anak kecil ini. Kemudian Nabi Musa langsung komplain kembali, kenapa engkau membunuh jiwa yang tidak bersalah? Ya, kemudian jawaban Khidir cuman qala, dia berkata, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, bukankah sudah kukatakan kepadamu kamu nggak akan sanggup sabar bersamaku? Ya. Kemudian akhirnya setelah 2 kali melakukan kesalahan, tidak memenuhi syarat yang diberikan oleh Khidir, Nabi Musa mengatakan, jika aku bertanya setelah ini, maka jangan izinkan aku. Sudah cukup kamu bersabar dengan aku. Kan seperti itu. Kemudian peristiwa yang ketiga, mereka berjalan, kemudian mereka sangat kehausan dan kelaparan, minta dijamu oleh kepada penduduk di kampung itu, gitu ya, di kampung yang mereka akan berhenti di situ. Namun penduduknya itu sangat pelit dan mereka tidak diberikan jamuan apapun. Kemudian akhirnya mereka berjalan, dilihat ada dinding rumah yang hampir roboh, kemudian dibangun dinding itu. Ya, ketika dibangun dinding rumah itu selesai, kemudian Musa itu punya ide. Idenya apa? Minta imbalan. Ya, minta imbalan. Kemudian akhirnya ini adalah akhir perpisahanku denganmu yang kamu tidak sanggup sabar bersamaku. Aku akan jelaskan semuanya. Kemudian satu-satu dijelaskan ya. Perahu itu adalah milik nelayan miskin, ya. Akan ada seorang raja yang akan merampas semua perahu yang masih bisa berlayar. Maka sesungguhnya ditenggelamkan itu untuk menyelamatkan. Yang tadinya kita tidak punya pengetahuan dan kita tidak tahu hikmahnya, maka kita mengatakan itu buruk. Benar nggak? Oke. Kemudian peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua itu apa? Anak kecil. Ya, anak muda. Ada yang mengatakan anak kecil, ada yang mengatakan anak muda. Anak kecil itu dibunuh, ternyata itu adalah anak dari pasangan yang soleh dan soleha. Dan akan menggiring kepada kekafiran, kepada kedua orang tuanya, karena saking sayangnya terhadap anak. Maka anak ini dibuat meninggal dunia dan akan diganti dengan anak yang lain yang impact-nya jauh lebih baik. Ya. Yang tadinya buruk, kita sekarang setelah tahu hikmahnya mengatakan apa? Baik. Oke. Peristiwa yang ketiga itu ternyata bapak dari anak yang tinggal di rumah itu sudah meninggal dunia. Jadi anak ini sudah menjadi yatim. Bapaknya orang yang soleh, maka Allah menggaranti sebenarnya. Karena bapaknya soleh ini bahwa akan digaranti hartanya akan nyampe kepada anaknya ini. Maka Allah selamatkan melalui Khidir itu ya. Karena kalau misalnya meminta upah kemudian dibayar,
maka step berikutnya pasti penduduknya itu kan mengaku bahwa rumah itu adalah punya saya. Apapun yang di dalamnya punya saya juga dong. Saya punya kontribusi di dalamnya. Maka akan menjadi hak anak yatim itu enggak kalau seperti itu? Tidak. Jadi solusi yang diberikan oleh Nabi Musa ternyata bukan solusi yang terbaik kan? Khidir lebih tahu ilmunya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba mengexercise ya. Kemarin karena saya juga ditanya ya. Ustadz, yang dibunuh itu kan sangat kejam sekali ya. Kenapa itu diizinkan terjadi? Ada yang bertanya seperti itu nggak? Ketika baca ayat ini. Ya, bukankah Allah itu kan maha segalanya, kan bisa nggak usah dibunuh kan bisa kan? Terus kenapa Khidir diperintahkan untuk membunuh gitu ya? Dan pertanyaan ini kalau kita expand lagi, lebih luas lagi, kadang-kadang kita berpikir, oh orang itu nggak pintar, tapi kok dia bisa menjadi orang kaya ya? Dia sih bukan orang yang cerdas, tapi kok dia bisa jadi pemimpin ya? Ya, wajahnya biasa saja, kok dia dapat istri cantik ya? Nah, kadang-kadang kan hal-hal yang dalam pemikiran kita gitu ya, nggak masuk akal, tapi itu yang terjadi. Orang Palestina itu kan orang yang taat kepada Allah. Kenapa Israel selalu dimenangkan? Kenapa penduduk Palestina selalu mengalami penderitaan secara terus-menerus gitu ya? Kenapa itu diizinkan? Ya, nah itu kan pertanyaan-pertanyaan filosofi ya sebenarnya, filosofi. Kenapa kok ini? Kenapa kok? Kenapa dan kenapa? Oke, sekarang kita coba analisa secara makro besarnya ya. Balik lagi ke ayat 60. Ya. Di situ bukan hanya kebetulan saja dikatakan mencari tempat di mana dua lautan saling bertemu. Maksudnya apa sih sebenarnya? Jadi dua lautan itu kalau kita lihat zaman sekarang, dua lautan yang bertemu tidak saling bercampur gitu ya. Itu sudah clear, kita bisa melihatnya zaman sekarang. Tinggal buka YouTube, searching, udah ketemu tuh. Dua lautan ini sebenarnya menggambarkan apa sih? Yang tidak saling bercampur ini. Jadi itu ada dua makhluknya Allah dengan dua syariat yang berbeda. Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, ini adalah lautan yang berbeda dengan lautannya yang dimiliki oleh Khidir. Yang bertemu dalam realitas kehidupan, ya. Dan satu dengan yang lainnya itu tidak bercampur tuh, tapi realitasnya ketemu. Bisa difahami sampai di situ? Jadi dua ilmu ini adalah ilmu yang berbeda, yang saling bertemu dan syariatnya berbeda. Itu yang harus kita pahami. Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk belajar supaya apa? Supaya tahu tentang ada ilmu yang lain loh. Ternyata yang kita anggap buruk, jelek, musibah. Harusnya seperti ini, ternyata ada hikmah yang lain yang kadang kita tidak pahami. Kita baru tahu hikmahnya setelah beberapa waktu kemudian. Dan akhirnya yang tadinya kita berpikir itu adalah buruk, kemudian kita berubah pikiran setelah kita tahu hikmahnya, itu baik. Bisa difahami sampai di situ? Oke. Yang difahami oleh Nabi Musa bahwa melobangi perahu itu adalah perbuatan buruk nggak? Buruk. Ya. Benar nggak Nabi Musa? Benar, dari tinjauan lautan ilmu yang sudah diberikan Allah kepada Nabi Musa. Ya. Di sisi yang lain, Khidir punya ilmu yang lain nggak dengan ilmunya Nabi Musa? Punya.
syariatnya Nabi Khidir yang diperintahkan oleh Allah, Khidir lobangi perahu itu. Iya. Bertentangan nggak dengan syariatnya Nabi Musa? Iya. Iya. Bertentangan. Tapi dua-duanya perintah Allah nggak? Iya. Iya. Perintahnya Allah. Oke. Kemudian peristiwa yang kedua. Ya. Menurut Nabi Musa, membunuh itu adalah perbuatan yang keji. Benar? Kita juga memahami hal yang sama kan? Betul. Oke. Jadi syariatnya adalah bagaimana menjaga setiap jiwa. Tidak boleh membunuh. Ya. Apalagi orang yang tidak bersalah kan sebenarnya. Namun di sisi yang lain, Khidir itu diperintahkan oleh Allah. Perintahnya apa? Membunuh. Ya. Kalau misalnya Nabi Khidir tidak melaksanakan itu, berdosa nggak Khidir? Berdosa. Jadi syariatnya berbeda loh ya. Loh, kok bisa berdosa Pak Ustaz ya? Kok bisa berdosa? Karena Dua-duanya perintah Allah ya Ustaz. iya. Ya. Jadi kan dua lautan yang berbeda nih gitu ya. Ini adalah oceannya, ilmunya Allah di sisi yang lain nih. Ya. Makanya kan kadang kita bisa melihat dalam realitas kehidupan kita ya. Anak kecil dia tidak bersalah, kejadian yang di Cibubur ya. Tiba-tiba ada truk tronton yang remnya blong gitu ya. Kemudian nabrak anak-anak yang sedang mau menuju pulang sekolah gitu ya, nunggu di halte. Anak kecil itu kan nggak salah kan sebenarnya, nunggu di halte, bener kan? Ya. Kok tiba-tiba gitu loh, si truk ini nabrak mereka dan meninggal. Ya. Kelihatannya kan sadis, kejam gitu ya. Nanti saya terangkan di sisi yang lain tuh. Tapi balik lagi ya, Nabi Musa punya syariatnya sendiri, Khidir punya syariat sendiri yang Allah sudah tentukan kepada Khidir ini. Ya. Nah, kemudian jangan pakai argumentasi seperti ini. Loh, saya membunuh itu karena saya diperintahkan oleh Allah. Bisa nggak seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Ayo, bisa apa enggak? Maksudnya untuk kita gitu. Iya, untuk kita. Iya, enggak. Nggak bisa. Karena syariatnya adalah syariat dari Nabi Muhammad dan Al-Quran kan. Kita harus ngikutin itu tuh. Bahwa ada ilmu yang lain dan kita nggak pahami. Kewajiban kita adalah mengikuti syariat yang sudah diberikan kepada Rasulullah. Kita mengikuti Al-Quran ini dan mengikuti seperti yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Jelas ya? Jadi membunuh itu tidak ada pembenarannya kecuali dengan syarat syar'i ya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Jadi kalau misalnya ada orang yang berargumentasi, saya diajari oleh Khidir sehingga saya membunuh. Saya dapat bisikan. Itu bisikan setan namanya. Ya. Ya. Clear ya sampai di sini? Jelas. Oke. Oke, sekarang kita melihat dengan perspektif yang luas sekarang ya. Bahwa gini, ada realitas yang kita fahami dalam kehidupan kita, seperti yang Nabi Musa tadi fahami, benar nggak? Kemudian ada realitas yang lain yang Allah takdirkan juga. Orang meninggal, orang kecelakaan, orang dibunuh gitu ya. Itu realitas kehidupan. Dan kita selalu berbenturan dengan realitas itu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Dan ini kayaknya nggak boleh deh. Kayak ini nggak, orang nggak bersalah harusnya menang dong. Kan seperti itu kan. Ya. Nah, kalau diri kita melihat realitas itu di episode itu kan sebenarnya.
Saya gambarkan gini, kalau misalnya ada sebuah pengadeganan gitu ya, nah kita itu di pengadeganan yang kecil, ya, dan kita selalu komennya adalah terhadap yang kecil itu, benar nggak? Iya. Di sisi yang lain, Allah itu punya grand strategi besar, ada big picture di situ, yang kadang kita tidak pahami, benar nggak? Benar. Iya. Iya. Ya, yang kita anggap buruk tadi, gitu ya. Wah ini nggak benar, ini buruk, ini jelek deh. Tapi setelah nanti beberapa saat kemudian baru kita bisa melihat big picture-nya. Oh iya ternyata baik ya. Ya kita seujon duluan sih. Ya, karena keterbatasan ilmu kita, karena keterbatasan experience kita, maka kita tidak bisa melihat hikmah kan. Ketika kita tidak punya experience dan tidak punya ilmu, akhirnya kita nggak sabar, bener nggak? Betul. Maka Khidir tadi mengatakan apa? Kamu nggak akan sanggup sabar karena kamu nggak memiliki pengetahuan dan kamu nggak memiliki pengalaman. Ya, makanya sekarang kita bisa cek dalam kehidupan kita. Dulu ketika SMP atau SMA yang adrenalinnya lagi tinggi-tingginya gitu ya. Kita nganggap bahwa wah saya ini benar, wah ini orang itu salah. Namun sekarang gitu ya, kita akan melihat dengan perspektif yang berbeda nggak?